Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Om, terlambat sedikit Om. Izin ya Om, izin ya Om. Izin sebentar. Maaf mengganggu. Ini gini, saya mau sharing sebenarnya. Sharingnya gini. Kita kan sebagai orang tua tuh kadang ada egoisnya, jujur itu pasti. Tapi kita kadang gini, suka selalu memerintah anak, harus patuh, harus nurut sama kata orang tua gitu kan gitu. Tapi kadang cara penyampaian kita ke mereka, kadang-kadang mereka ngerasa apa sih, cerewet banget orang tua gitu kan. Padahal maksud kita benar, karena gini, kita pernah di posisi mereka, ya kan? Jadi di posisi mereka itu kita pernah jadi anak-anak, ya kan? Semua orang tua pernah jadi anak-anak. Jadi kadang-kadang maaf kalau kita juga ngerasain pernah namanya ngelawan sama orang tua, ya kan? Jadi kalau saya pikir gini, sekarang itu lebih baik bagaimana kita cara menyampaikannya itu tidak menyakiti hatinya dan kita dapat hasil yang baik, ya enggak? Contoh, misalnya gini, pernah lah kita dulu kan sama orang tua kita disuruh, cuci piring habis makan ya, kan gitu. Pasti kita, apa sih ibu ini, nyuruh terus, iya nanti dikerjain, masih gitu kan. Aku tuh juga pernah gitu nyuruh anak saya, kak tolong ya kak atau abang, saya makan cuci piring ya. Iya. Tahu akhirnya apa? Mereka mereka akhirnya ngelawan. Iya bu nanti dikerjain, tapi ujung-ujung nggak dikerjain. Kitanya ngomel, oh dasar anak ini nggak bisa betul dikasih tahu. Padahal dari hal kecil itu kita bisa cara menyampaikannya gini. Tolong ya bang, selesai makan cuci piringnya, karena untuk biar kamu belajar mandiri. Tolong ya anak soleh, selesai makan dicuci piringnya, gitu kan. Jadi si anak ini akan merasa itu bukan perintah, tapi itu suatu arahan. Jadi dia akan berpikir, oh iya ya, aku habis makan cuci piring, tadi udah diingatkan sama ibu. Jadi gitu caranya, harus dengan kata yang baik, kata yang sabar. Tapi memang kita nggak selalu bersabar, tapi di saat kita posisi punya sifat sabar, bisa punya sifat sedikit lebih rileks, kita nyampaikannya juga rileks. Jadi anak kita pun terimanya enak, nggak pakai marah-marah gitu loh maksudnya, ya kan. Terus kalau misalkan begitu, dia jadi akhirnya itu suatu arahan, bukan suatu perintah. Karena segala sesuatu kalau bahasa itu sudah perintah, mereka pasti berontak. Karena di usia mereka seperti 13 tahun ke atas sampai usia remaja, itu pasti banyak bantahan-bantahan. Dan kita sebenarnya nggak kepingin seperti itu, tapi kita butuh ini cara mendidik anak kita biar benar nih, ya kan? Ya dengan cara ya harus memahami mereka. Sekarang bukan zamannya seperti kita orang tua dulu pakai zaman VOC, kerjanya kita sudah dibentak orang tuanya udah takut. Kalau anak sekarang bukan dibentak, dia malah bentak kita. Jadi caranya kita harus menyampaikan yang baik dengan cara yang baik kalau ingin mendapatkan hasil yang baik. Jadi contohnya gitu. Terus kalau misalkan hati lagi down, kadang ada kalanya kita tuh lagi posisi males debat, males mulu, udah nggak dikerjain terserah, nggak dikerjain terserah, ya udah. Yang penting kita jangan buru-buru, harus selalu maunya kita. Kalau hati lagi capek, ya udah istirahat aja dulu, gak usah komen. Apapun yang dikerjakan anakmu, doakan yang baik. Jadi segala sesuatunya gini, kalau kita menyampaikan dengan baik, anak-anak kita akan menerima dengan baik. Walaupun juga kita manusia biasa, ada kalanya kita juga tidak baik-baik saja. Kalau kita dalam keadaan sendiri tidak baik-baik saja, skip untuk negur anak.
Nah, terus juga ada satu tips, kalau mau negur anak, kalau bisa itu posisinya jangan posisi dia lagi makan, jangan posisi dia lagi mau tidur, posisi dia capek pulang sekolah, atau dia habis capek beraktivitas. Biasanya tuh pas lagi main HP gitu tuh jangan. Lebih baik di waktu-waktu yang baik dan tepat itu berikan dia makan dulu. Kalau bisa dia makan yang sesuai apa keinginannya dia, tapi tidak selalu kita turutin ya. Pas misalkan contoh hari ini lagi masak sop, biarkan dia makan dulu. Setelah selesai makan baru kita ajakin ngobrol. Abang, gimana hari ini? Gimana sekolahnya? Itu tanyanya setelah belajar, setelah makan. Dan posisinya juga nggak usah durasi panjang-panjang, sedikit aja pertanyaan kita tapi memancing obrolan. Karena anak sekarang itu harus banyak diajak ngobrol. Jangan dia curhat ke orang lain. Ya kan, jadi gini, dari arahan pertanyaan kecil, abang selesai makan cuci piring ya Soleh, cuci piring ya anak pinter. Ya bu, tapi setelah dia kerjakan jangan lupa juga kita ucapkan terima kasih, walaupun cuma piringnya. Biasa tuh kan piringnya banyak tuh, cucian piring banyak, cuma dicuci cuma satu, udah gak usah ngomel. Ucapkan terima kasih, makasih ya anak Soleh, terima kasih atas bantuannya hari ini. Walaupun sedikit kita hargain, dia akan menghargai kita gitu. Tapi kalau kita, kamu cuci piring cuma satu aja, coba sekalian semuanya, kenapa sih nggak semua gitu kan, dia akan balik, lah aku lo cuma makan sekali, kenapa semua aku yang ngerjain. Dia akan menjawab gitu. Lebih baik daripada kitanya tidak menyenangkan hati, udah hargain aja dulu yang satu. Makasih ya bang, besok bang boleh ya nambah 1 biji ya piringnya ibu atau gelasnya ibu. Pasti akan dia mau. Karena gini, di usia remaja itu berat untuk kita berkata dengan bahasanya kita, dengan maksudnya merintah merasa orang tua, bebas marah, bebas menyuruh. Jangan. Karena kalau kita punya berpikiran begitu, jangan salahkan anak kita kalau akhirnya dia tidak patuh dan hormat sama kita. Di situ kita akan merugi. Karena banyak kan kalimat-kalimat sekarang itu orang-orang tua, anak-anak sekarang udah bisa dikasih tahu, anak-anak sekarang keras kepala, taunya main game, taunya main HP, disuruh nggak mau. Kembali kita berkaca sebagai orang tua, sudahkah kita menyampaikan dengan baik? Sudahkah kita berkata yang dengan baik sama anak kita? Jadi gini, segala sesuatunya tuh dia menyontoh orang tuanya, bukan nyontoh orang lain. Karena kalau kita biasa berkata baik, nada kita pelan, walaupun juga kita bukan manusia baik-baik, tapi kita harus belajar jadi manusia baik. Kalau mau anakku berkata baik-baik, dari diri kita sendiri harus berkata baik. Berkacalah kita. Kalau kita dikatain kasar, kita mau nggak? Nggak mau kan? Begitu juga anak kita harus berkata yang baik. Karena anak-anak itu mencontoh semua orang tuanya. Apa yang di dalam rumah, bukan di luar. Jangan salahkan sekolah, jangan salahkan teman, lingkungannya, pergaulannya, bukan. Orang tuanya dulu nih seperti apa. Jadi segala sesuatu itu, didikan ke anak itu kita harus bisa mendidik diri kita sendiri sebagai kita orang tua. Oke? Itu aja sedikit sharing aja, karena saya juga sebagai orang tua banyak kesalahan, banyak kekurangan. Jadi kalau misalkan kita bisa sharing apa aja sebagai pembelajaran buat diri kita agar menjadi orang tua yang lebih baik dan anak-anak kita menjadi generasi emas dan menjadi generasi yang baik. Paling utama, ajarkan yang paling awal adab, akhlak, sopan, santun. Itu kuncinya mereka, dan kunci kita juga sebagai orang tua harus juga punya sopan santun dan akhlak. Semua kembali kita ke orang tua. Insya Allah segala sesuatu kita belajar baik, proses kita baik, insya Allah akan baik. Jadi gini, sharing ini untuk proses kita semua jadi belajar baik, termasuk saya pribadi. Saya juga ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi, menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Jadi
Itu aja pesan-pesan dari saya. Terima kasih untuk semuanya dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.